Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Delusion Persis kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, aku pakai 3 alat bantu gantungan kunci untuk membedakan 3 opsi yang nanti akan kita cari tahu live shuffling. Kocok kartunya langsung tentang kejutan atau perubahan atau hal baik apa yang menanti kamu dalam 6 bulan ke depan. Video ini sifatnya timeless dan jujur aku nggak tahu kita akan live shuffling, kita akan kocok kartunya secara langsung ya, jadi aku nggak tahu apa pesan yang mungkin perlu kamu dengar saat ini. Relax saja, ngalir aja. Nanti aku akan pakai 1 deck tarot dan 1 oracle untuk bantu kita mencari tahu tentang apa pesan yang mungkin perlu kamu dengar saat ini. Tapi, somehow entah kenapa aku pengen bilang sebelumnya mau mengingatkan kalau pesan ini adalah general reading. Dan karena pesan ini adalah general reading, pesannya general, jadi kalau kamu rasa pesannya nggak resonate sama kamu, nggak apa-apa banget. Mungkin pesan yang ada di video ini memang bukan buat kamu saat ini. Dan kalau kamu mungkin merasa terpanggil untuk pilih lebih dari 1, silakan. Siapa tahu memang ada pesan yang perlu kamu dengar saat ini di lebih dari 1 opsi. Dan kali ini, saat ini, kalian bisa relax dulu, tenang dulu. Kita nggak akan terburu-buru, kita nggak akan tergesa-gesa. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 yang ini atau gantungan kunci boneka yang ada sayapnya. Kelihatan nggak? Kelihatan kok harusnya. Ini opsi nomor 1 atau pile nomor 1. Yang ini opsi nomor 2 atau pile nomor 2. Dan yang ini opsi nomor 3 atau pile nomor 3. Kamu bisa pilih senyamannya kamu, sesantainya kamu aja. 1, 2, atau 3. Aku minum dulu sebentar sebelum kita mulai. I don't know why I feel like this might be heavy for some of you. Dan lagi-lagi waktu ini direkam, intention atau niat aku buat video ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu menemukan video ini ya berarti pesannya buat 6 bulan dari saat kamu menemukan itu dan energi kita bisa berubah. Anyways, kalau kamu sudah memilih, kita akan mulai. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, pastikan kamu memilih sesuai kata hati ya. Sesuai mana yang hati kamu atau intuisi kamu atau feeling kamu ngerasa kayaknya aku mau yang itu. Antara nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Yang lainnya disingkirkan dulu bonekanya. ngumpet dulu. Dan kita akan mulai dari opsi nomor 1. Somehow aku pengen mulai pakai oracle card dulu. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Apa pesan yang mungkin perlu kalian dengar buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1? Banyak banget kartunya. Aku akan ambil 2. Dan mungkin kalau kamu ngerasa kok Delusion Persis agak kayak sesak napas, I don't know, aku nggak lagi sakit paru-paru atau apa. Oh, di sini kita langsung dapat kartu Storm, every hurricane comes to an end, dan Sunrise, do it for you. Kartu paling bawah atau bottom of the deck buat kalian itu ada Beach Fire, stand up for yourself. Tapi jujur buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, aku ngerasa agak heavy atau berat. Apakah kalian saat ini ada yang lagi ngerasa kayak cemas
atau gelisah atau takut tentang banyak hal, takut tentang hidup, takut tentang situasi hal yang mungkin berasa kayak uncertain atau nggak pasti. Kamu merasa kayak ada badai dalam hidupmu yang nggak selesai-selesai, dan kamu mempertanyakan, Tuhan, kapan sih badainya selesai? Tuhan, kapan sih aku dapat solusi buat masalah hidupku? Dan aku bisa bilang 6 bulan ke depan kamu akan ngerasa lebih tenang sih. Oke. Mungkin ada di antara kalian yang ngerasa cemas tentang karir, ngerasa cemas tentang keuangan, ngerasa cemas tentang kondisi finansial kamu. Kamu takut nggak bisa bayar hutang, atau kamu takut nggak cukup. Kamu takut apa yang kamu usahakan tidak terwujud. Ada the tower juga di sini. Kamu lagi ini ya. Ada Ace of Wands. Dan ada The Emperor. Kalau aku dia bukan ngilang ya. Tapi aku lagi channeling Bottom of Africa dan Nine of Pentacles. Kalian yang pilih opsi nomor 1, ada yang lagi cemas atau lagi takut banget ya tentang karir. Saking kamu cemas atau saking kamu takutnya, mungkin itu bikin kamu jadi ngerasa kayak uring-uringan, atau bikin kamu ngerasa kayak gelisah, anxious, cemas berkepanjangan, takut tapi takutnya tuh continuous gitu loh. Takut tapi takutnya konstan, tanpa ada solusi atau tanpa ada jawaban. Aku rasa banyak di antara kalian yang 6 bulan ke depan tuh akan tertarik entah untuk kamu pindah jalur kerja atau pindah profesi, atau mungkin mencoba ngelamar di tempat baru gitu ya, atau kamu mencoba untuk memberanikan diri bernegosiasi dengan bos, dengan atasan kamu, supaya mungkin gaji kamu ditambahin, atau ada negosiasi tentang bonus, atau ada negosiasi tentang Oke, kalau gaji aku nggak nambah, boleh nggak ada kompensasi lain? Atau boleh nggak ada peluang, kesempatan, atau aku boleh kerja sampingan? Aku nggak bilang kalian itu materialistis, tadi seperti aku bilang di awal, mungkin kamu tuh ada target atau ada goals, ada tanggung jawab yang memang perlu kamu tanggung. Entah ini bisa dalam bentuk hutang, atau kamu yang tulang punggung keluargamu, atau kamu yang harus bertanggung jawab terhadap sesuatu hal. The good thing atau berita bagusnya adalah, kalau saat ini memang kamu ngerasa kamu lagi terlilit hutang, atau panik, atau cemas banget tentang karir, tentang keuangan, tentang finansial, situasinya akan membaik kok dalam 6 bulan dari sekarang. Mungkin ini bukan membaik yang simsalabim, kamu langsung mendadak dapat uang banyak banget, terus langsung bisa boros. Enggak, tapi lebih ke sesuatu hal yang bertahap, sesuatu hal yang mungkin muncul atau kamu dapat karena let's say misalnya ada bonus tahunan, atau ada kamu ada tawaran buat kerjasama, tawaran buat collab, atau tawaran buat kamu bernegosiasi sama bos atau sama klien kamu akan punya uang lebih untuk sebetulnya melakukan apa yang kamu mau. Tapi aku rasa kamu juga perlu merevisi mana yang prioritas dan mana yang nggak prioritas, mana yang emang penting-penting banget dan mana yang nggak. Aku pengen kasih contoh kasus sedikit deh. Jujur, ini aku baru beli bonekanya, dan sebelum aku beli bonekanya tuh aku sempat mikir, beli nggak ya, karena aku beli beberapa pieces dan harganya untuk satu buah itu sekitar 50.000. Mungkin buat banyak orang kayak
ngapain sih impulsif, ngapain sih, kayak gunanya apa selain aku suka ya. Dan aku mikir kayaknya lucu deh kalau misalnya aku ngontenin juga. Tapi aku juga sempat mikir sebelum aku beli, apakah mending aku juga bikin kuku, misalnya kayak nail art, atau aku medi-pedi juga, karena kukuku lagi nggak bagus sebetulnya buat konten. Tapi somehow feelingku ngerasa beli aja deh, beli boneka-bonekanya aja, nail artnya lain kali aja, karena kukuku juga masih ada yang perlu disembuhin dulu. Aku nggak mau langsung buru-buru tiban pakai kuku palsu gitu. Ada pertimbangan yang perlu aku buat. Nah, kamu pun nanti juga gitu. Kalau misal di contoh kasus aku, kamu tanya, oh aku punya nggak sebetulnya uang buat melakukan dua-duanya, beli boneka dan beli kuku, bikin kuku? Punya. Tapi aku rasa yang satu tuh kayak nanti dulu, bukan prioritas, nggak apa-apa, simpen dulu uangnya. Kamu dalam 6 bulan sekarang pun akan kayak gitu. Ada sesuatu hal yang mungkin perlu kamu bayar atau perlu kamu investasikan. Entah mungkin kamu tertarik bikin beli gadget baru, beli HP baru, atau beli alat yang bisa kamu gunakan buat kerja, atau kamu tertarik buat daftar kelas, atau kamu tertarik buat melakukan sesuatu hal yang sifatnya memang secara finansial. Tapi kalau misalnya kamu kemarin-kemarin tipe orang yang nggak enakan, misalnya tapi kalau aku beli itu, kalau aku ngelakuin itu, kalau aku ngikutin apa yang hatiku mau, nanti orang lain nyinyir nggak ya? Nanti orang lain ngejulit nggak ya? Nanti orang lain ngomongin aku nggak ya? Nanti orang tuaku ngikutin aku nggak ya? Nanti aku di kalian tuh kamu kebanyakan ngalah ya? Kamu kebanyakan memaksakan diri mengalah untuk hubungan atau untuk situasi, atau bahkan untuk orang-orang yang the more you do that, the more you lose yourself. Aku ngerasa dengan adanya 3 kartu ini ya, Storm, Sunrise, sama The Tower, kamu dalam 6 bulan dari sekarang itu akan sadar kalau misalnya apa yang kamu lakukan, ketika kamu melakukan itu dari hati, pasti hasil atau outcome dan outputnya berbeda banget dengan kamu melakukan itu misalnya karena terburu-buru, atau karena tergesa, atau karena dipaksa sama orang lain. Aku rasa ada sesuatu hal yang kamu pengen banget lakukan, atau kamu pengen banget beli, atau kamu pengen banget coba ya. Tapi kemarin-kemarin kamu nggak berani buat mencoba, atau nggak berani buat melakukan itu, atau nggak berani-berani buat beneran ambil kesempatan atau ambil peluang itu, karena mungkin kemarin-kemarin uangnya dipakai buat kebutuhan lain, atau uang-uangnya dipakai buat kasih ke keluarga, kasih ke orang tua, kasih ke ini, kasih ke itu. Bukan berarti aku bilang nggak boleh ya, bukan berarti aku melarang kamu untuk berbuat baik. Kalian dalam 6 bulan dari sekarang tuh akhirnya sadar kamu nggak bisa jadi Santa Claus atau jadi penolong semua orang kalau kamu kelelahan. Dan yang kedua, kamu nggak akan bisa menuang dan berbagi dengan orang lain kalau apa yang kamu punya nggak cukup. Kejutan atau hal baik atau perubahan yang akan datang dalam hidup kamu dalam 6 bulan dari sekarang itu memang ada kaitan sama uang dan status. Status bukan status hubungan romantis ya, tapi lebih ke mungkin naik jabatan, atau kamu berubah dari karyawan jadi pengusaha, atau jadi content creator, atau kamu tertarik buat mencoba sesuatu hal yang mungkin itu di luar dari comfort zone kamu banget, di luar dari zona nyaman kamu banget, di luar dari hal yang biasa kamu lakukan, dan di luar dari apa yang mungkin orang lain minta atau orang lain sempat harapkan dari kamu. Aku balik ke contoh kasus ya. Kalau kalian kenal atau ngikutin aku dari lama, pasti sebetulnya tahu aku tuh 30 tahun. Umurku sekarang di tahun ini 30 tahun. Mungkin buat kebanyakan orang awam ya, kayak ngapain sih umur 30 tahun masih beli-beli boneka ini? Mungkin lebih make sense kalau umur 30 tahun bukannya nggak boleh ya, perawatan atau
beli ya merawat diri lah dalam cara apapun. Tapi aku malah milih kayak enggak ah, tadi aku mau beli boneka-bonekanya online aja biar dikirim ke rumah. Di mata orang awam, mungkin beli boneka-boneka kayak gini akan kelihatan childish atau kekanak-kanakan kan. Tapi aku lihat kamu tuh akan lebih berani buat enggak. 6 bulan dari sekarang kamu akan lebih berani buat bilang enggak. Aku tahu apa yang aku mau, aku tahu apa yang aku incar, aku tahu apa yang hatiku inginkan. Aku tahu ketika akhirnya aku memilih diri sendiri, authenticity atau originalitas atau keberanianku untuk memilih apa yang hatiku mau, itu yang malah jadi magnet, jadi narik hal-hal yang bikin aku bahagia. Aku rasa ada keputusan besar memang yang ada kaitan dengan karir, ada kaitan dengan keuangan yang akan kalian buat. Walaupun itu bisa mengejutkan banyak orang ya, banyak orang terutama orang-orang yang nggak ngerti kamu. Tapi semakin kamu berani mendengarkan kata hati, semakin kamu berani untuk ya, this is me, this is who I want, this is what I want, this is what I wanna do, this is what I wanna buy. Ini apa yang aku mau lakukan, ini apa yang aku mau kejar. Semakin kamu malah ngerasa semakin selaras, dan ketika kamu ngerasa selaras, rezekimu tuh ngalir. Aku bukan bilang kalian itu akan membangkang atau melawan ya, tapi dengan 2 kartu ini, aku ngerasa kamu tuh mungkin banyak yang memang sempat terjebak pola dituntut buat ngalah, dituntut mungkin untuk menjadi si anak baik atau si kakak baik atau si the good boy, the good girl of your family, harus jadi si anak yang paling banyak ngalah, paling banyak nurut dalam keluargamu, sampai mungkin kamu bolak-balik mengorbankan keinginanmu sendiri. Tapi kalian dalam 6 bulan, kapanpun kamu mendengar dan menonton video ini, kamu akan sadar kayak aku sayang sama keluargaku, aku sayang sama orang-orang yang peduli sama aku. Tapi kalau aku terus membiarkan diriku disetir atau dikontrol atau dipaksa sama mereka, berarti aku sedang membohongi diriku sendiri, karena aku lagi gak jadi diri sendiri. Badainya akan berlalu loh. Aku ngerasa kalau kamu saat ini emang lagi di titik punya financial issues atau career issues, punya masalah finansial, punya masalah karir, itu akan lewat. Kamu akan punya uang untuk beli barang yang kamu mau, uang untuk mungkin bayar untuk kelas yang kamu mau, atau uang untuk traveling, uang untuk jalan-jalan, atau uang untuk melakukan buka bisnis baru, buka usaha baru. Dan kamu akan ngerasa ketika akhirnya kamu berani berinvestasi ke dirimu sendiri, Tuhan bisa bukain rezekinya, dan kamu akan punya rasa percaya diri yang tertanam. Balik lagi, aku gak bilang kamu tuh akan enggak, aku benci sama keluargaku, keputusanku paling benar, keputusan keluargaku atau keputusan orang tuaku paling salah. Enggak, kamu gak akan tiba di titik yang kayak gitu. Tapi kamu pun akan tiba di titik yang akhirnya sadar kata hatiku berharga, keinginanku berharga, harapanku berharga, mimpiku, targetku berharga. Dan aku rasa banyak dari kalian yang mungkin akan pindah atau expand, pindah jalur karir, mencoba sesuatu hal yang di luar zona nyaman kamu, atau kamu akhirnya punya kerjaan sampingan atau punya aktivitas sampingan yang tadinya itu mungkin hobi, tapi malah itu yang mendatangkan rezeki. Rezeki bukan cuma dalam bentuk uang ya, bisa rezeki kebahagiaan, atau bisa rezeki kamu jadi ketemu jodoh di situ, atau bisa rezeki kamu ngerasa lebih percaya diri, ngerasa lebih utuh juga. This is nice, I'm happy for you guys. Karena aku rasa nomor 1 nih teman-teman yang pilih ini, kamu tuh adalah sekumpulan orang-orang yang tadinya nggak enakan, tapi dalam 6 bulan dari sekarang kamu jadi lebih berani buat kata hatiku, keinginanku, harapanku berharga, dan karena mereka berharga, aku mau dengerin itu. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, karena sudah. Jadi disingkirkan dulu kartunya, dan
bonekanya. Sekarang kita lanjut. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau boneka yang ini, kelihatan nggak? Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau boneka yang ini, aku ngerasa pengen shuffle sama kayak nomor 1, pakai oracle card-nya dulu. Tadi pas di opsi nomor 1 tuh pesannya agak deep menurutku. Kita nggak tahu buat kalian gimana. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau aku diam bukan berarti aku menghilang. Oh my god. Aku tuh diem tadi ya sambil ngocok kartu karena aku lagi nggak pasang lagu apa-apa. Mungkin kamu cuma bisa dengar suara AC di sini atau suara mesin air. Tapi di telingaku itu keplay lagu yang Give Me Your Forever. Bagian yang I want you to know I love you the most. I'll always be there right by your side. Cause baby you're always on my mind. Just give me your forever. Dan kartunya kamu dapat Take Yourself Out on a Date. Itu lirik lagunya lirik lagu romance. Kapanpun kamu mendengar video ini 6 bulan dari sekarang, aku rasa ada 2 kemungkinan. Kalau kalian yang single, nanti kita akan konfirmasi pakai tarot juga. Tapi aku rasa kalau kalian yang single, ada yang akhirnya berani untuk keluar lagi, dating, atau coba kenalan sama orang baru, coba untuk berani buka hati lagi, coba untuk tidak lagi mengurung diri dalam rasa minder atau rasa insecure, atau bahkan ada yang akhirnya ketemu sama partner, pasangan, atau orang yang bisa menerima dan mencintai kamu apa adanya. Tapi gini, dari oracle-nya ya, aku ngerasa kalian itu adalah kelompok orang-orang yang awalnya suka nggak tegaan. Dan karena kamu suka nggak tegaan, kamu jadi memilih untuk banyak ngalah. Entah itu dalam lingkungan pertemanan, atau dalam lingkungan keluarga, atau dalam hubungan apapun, kan? Kamu memilih buat oh ya udah aku ngikut aja. Oh ya udah nggak apa-apa, terserah kamu, aku ngikut aja. Kamu maunya apa ya aku ngikut. Kalian pernah disakitin ya? Kamu pernah dikecewain tentang trust atau rasa percaya, dan mungkin ada masanya kamu sempat mengurung diri, self-isolate. Entah itu self-isolate, oh this is beautiful. Entah itu self-isolate atau mengurung dirinya dalam konteks kamu mengurung diri, gak mau kenal sama orang baru dalam konteks romance atau dalam konteks pertemanan, atau kamu mengurung diri subconsciously berasa minder, subconsciously berasa insecure. Tadi aku bilang kan, aku ngerasa terpanggil di telingaku tuh kayak ringing lagu yang Just Give Me Your Forever. Dan ini tiba-tiba aku dapat telepon. Udah aku matiin sih. It's okay. Aku ada telepon dari temanku. Dan aku benar-benar dari tadi ngomongin tentang friendship kan. Friendship connection, relationship, friendship connection, relationship. Mungkin banyak yang pilih opsi nomor 2. Tapi aku ngerasa kalian itu adalah orang-orang yang pernah dibetray, pernah dikhianatin. Dan setelah kamu dikhianati itu, kamu bukan hanya kehilangan orang atau hubungan yang nyakitin, tapi kamu juga mungkin secara nggak sadar sempat kehilangan bagian dirimu sendiri. Mungkin kamu sempet ya percaya banget sama orang-orang itu, atau percaya banget sama hubungan itu.
Dan setelah kalian ibaratnya, ini bukan cuma romance ya, ini bisa juga dalam konteks keluarga. Kamu percaya banget sama anggota keluarga kamu, tapi ujungnya malah kamu dikhianatin, atau kamu di ditipu, atau kamu dimanfaatin, atau sama teman juga bisa. Kamu berasa percaya banget sama orang, tapi malah kamu dimanfaatin atau kamu dijahatin. Dan luka itu bikin kamu jadi sadar atau nggak sadar kehilangan rasa percaya diri. Sadar atau nggak sadar kehilangan pegangan sama dirimu sendiri. Tapi dalam 6 bulan dari sekarang, kamu akan ngerasa kayak, kok karena luka itu aku bawa-bawa terus, aku jadi jahat deh sama diriku sendiri. Kok aku malah jadi nggak ngerasa bahagia ya kalau misalnya aku keinget-inget itu terus. Apa memang iya nasibku sesial itu kayak kata mereka? Apa memang iya kualitasku seburuk itu kayak kata mereka? Dan entah kenapa aku pengen bilang, orang yang julid, orang yang nyinyir, orang yang iri sama kita, mereka akan selalu punya cara-cara untuk ngomongin kita, untuk menjatuhkan kita. At the end of the day, pada akhirnya, kalau kitanya punya rasa percaya diri yang dalam, yang kokoh, yang unbreakable atau unshakable, yang gak bisa digeser-geser ya, doesn't matter what people say about us, you will still continue believing in yourself. Gak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang kita, atau apa yang orang komentarin tentang kita, kamu tetap akan punya keberanian, kekuatan, kegigihan, kepercayaan sama dirimu sendiri kalau kamu tuh layak buat hal-hal baik, layak buat cinta, layak buat rezeki, layak buat kebahagiaan, layak buat kehangatan, layak buat hubungan yang sehat, dan layak buat bahagia. Nah kamu, itu tadi aku bilang, mungkin kamu pernah emang disakitin atau diremes atau di betray ya, dikhianati segitunya. Itu malah bikin kamu jadi bolak-balik mencari validasi atau mencari rasa utuh dari luar. Tapi dalam 6 bulan dari sekarang kamu akan sadar, kok aku selama ini ngejalanin hidup nunggu-nunggu orang lain terus sih? Kok aku ngejalanin hidup jadi kayak puppet atau boneka atau disetir orang lain sih? Aku capek. Aku pengen bahagia. Aku gak mau terluka terus-terusan. Aku rasa kalian tuh akhirnya akan berani untuk take yourself on a date, ngajak dirimu jalan-jalan atau traveling, atau lebih berani buat melakukan hal-hal atau aktivitas yang bikin hatimu dan bikin dirimu merasa hidup. Mungkin itu traveling, jalan-jalan, atau melakukan aktivitas yang bukan berarti mau balas dendam ya, bukan berarti mau balas dendam nunjukin ke orang-orang yang pernah nyakitin kamu kayak, sih lihat nih hidup gue lebih bahagia kan tanpa lo. Enggak, kamu gak akan lagi teringat atau terbawa dendam, tapi kamu yang akan ngejalanin hidup dengan damai, happy, easy go lucky, ngalir. Banyak dari kalian akan tertarik buat traveling atau banyak jalan-jalan nih. Kamu mungkin akan melakukan hobi atau melakukan aktivitas yang sebelumnya nggak pernah kamu coba, nggak pernah kamu jalanin, nggak pernah kamu tertarik. The vibes is very stepping out of your comfort zone, keluar zona nyaman banget. Tapi keluar zona nyamannya tuh kayak kamu nggak lagi mengurung diri karena duka atau karena penderitaan. Kamu akan lebih berani untuk ngedengerin hatimu sebetulnya pengen apa, hatimu mau apa. Mungkin emang ada yang tertarik buat sekolah lagi kah, atau belajar, atau ambil kursus tentang apapun. Walaupun di sini kartunya tuh banyak karakternya yang sendiri ya. Ini lagi sendiri, ini lagi sendiri, ini lagi sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Tapi kamu akhirnya akan ngerasa kayak, oh aku bisa kok hidup dengan diriku sendiri.
bukan berarti anti sama manusia, tapi kamu yang selama ini mungkin terjebak takut dijudge, takut dijulitin, takut dikomentarin negatif, takut diomongin ini, takut diomongin itu, kamu akhirnya jadi lebih berani untuk no, this is my life, I decide how I want to live it. Enggak, ini hidup gue, dan gue yang nentuin hidup gue mau dibawa kemana. Kamu jadi lebih tahu kapan harus bekerja, kapan harus beraktivitas, kapan harus produktif, kapan harus istirahat. Dan yang aku suka sama kalian, kamu tuh nggak lagi keinget-inget atau kebayang luka masa lalu, atau mau balas dendam, atau mau membuktikan hidupmu lebih bahagia tanpa orang-orang yang nyakitin kamu. Bahkan aku rasa kamu nggak akan musingin atau nggak akan mikirin lagi siapa-siapa aja mungkin pernah nyakitin kamu di masa lalu. Kamu bener-bener kayak utuh seutuh itu, bahagia sebahagia itu, karena fokusmu dan energimu bukan lagi dikasih ke orang lain, tapi kamu kasih ke dirimu sendiri. I like this vibes, serius. Dan Seven of Wands itu juga ada kaitan sama karir, sama kerjaan. Ada improvement, ada peningkatan posisi, jabatan, uang. Mungkin kamu dapat bonus, atau kamu dapat uang tambahan dalam cara apapun, atau kamu dapat ide-ide bisnis yang ide-ide bisnis ini malah bisa bikin kamu punya lebih banyak uang buat dirimu sendiri. Kamu jadi punya lebih banyak uang buat dirimu sendiri, dan kamu jadi punya waktu, tenaga, akses, keberanian melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya kamu nggak kepikiran buat ngelakuin itu. Karena dulu mungkin kamu mikir kayak mantanmu atau orang tuamu bilang nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Aku pengen kasih, aku semangat banget buat kalian sampai salah ngomong. Aku pengen kasih contoh kasus satu hal sama kalian. Aku beberapa bulan lalu, kayaknya bulan lalu atau 2 bulan lalu, aku lupa spesifiknya, tapi beberapa bulan lalu aku buat pertama kali seumur hidup memberanikan diri untuk ikut solo trip sendirian ke Bajo, ke Labuan Bajo. Bener-bener ikut yang trip dari pulau ke pulau, dari Pulau Padar terus ke Pulau Komodo, terus snorkeling, terus lihat bats, lihat kelelawar, lihat pemandangan yang bagus banget. Itu benar-benar pertama kali. Impulsif memang, aku booking solo tripnya kayak kurang dari beberapa hari, langsung booking di aplikasi. Terus habis itu aku mikir, ini pertama kalinya loh aku jalan tanpa keluarga, atau tanpa pasangan, atau tanpa temen. Rasanya kayak pengen aja. Awal-awal takut, karena aku mikir, oh berarti aku ketemu stranger, oh berarti aku ketemu orang asing, oh berarti aku begini begitu. Dan dulu aku punya satu mantan yang dia pernah bilang, tanpa mantanku itu, ketika kita putus, aku nggak bakalan bisa ngejalanin hidupku dengan bebas atau bahagia. Tapi ternyata bisa. Tapi ternyata aku malah enjoy saat solo trip itu ke Labuan Bajo. Nah, aku menangkap vibes yang sama. Mungkin di masa lalu ada orang-orang yang pernah bikin kamu kehilangan rasa percaya diri, atau bikin kamu minder, bikin kamu malah jadi kayak takut, terus-terusan takut, atau terus-terusan mengisolasi diri. Tapi kamu tuh akhirnya jadi lebih berani buat enggak, this is my life and I decide how I want to live it. Ini hidup gue, dan bagaimana cara gue menghidupi hidup gue terserah gue. Dan balik ke contoh kasus aku, setelah selesai solo trip itu, aku malah ngerasa kayak ternyata aku punya kontrol ya buat hidupku sendiri. Ternyata aku punya kendali ya buat hidupku sendiri. Dan aku merasa kamu akan punya rasa bangga sama dirimu sendiri dalam 6 bulan dari sekarang, ketika akhirnya kamu memilih untuk lebih memilih keputusan-keputusan itu bikin kamu happy, bukan lagi keputusan-keputusan yang kamu ambil biar orang lain happy tapi kamu kebanyakan ngalah. I like this vibes. I'm happy for you guys. Sekarang kita lanjut, karena nomor 2 sudah. Semoga pesannya bermanfaat. Coba survei, siapa tahu kamu juga mau jalan-jalan kemanapun. Mungkin kamu juga tertarik ke Bajo kah? Bagus sih. Anyways, kita lanjut buat yang terakhir. Yang ini disingkirkan dulu.
Buat teman-teman yang pilih opsi yang ini, kamu yang pilih boneka yang ini, aku mau shuffle atau kocok oracle cardnya dulu buat kalian. Apa hal baik, kejutan atau perubahan yang akan kalian dapatkan dalam 6 bulan ke depan, kapanpun kamu mendengar video ini. Oh, ada escapist, ada expectations. Tadi opsi nomor 2 juga dapat 2 kartu ini, tapi urutannya nggak kayak gini. Dan ada princess, tapi kebalik. You can be your own knight. Ada sesuatu tentang traveling, jalan-jalan juga. Kamu ada niat mau jalan-jalan kah? Atau ada niat mau traveling? Ada niat mau sekolah lagi, atau studi, atau ambil kursus, ambil sertifikasi buat hal apapun yang mungkin kemarin kamu pengen coba, entah itu kursus yang besar kayak benar-benar sekolah lagi ya, kayak ambil S1, atau kamu ambil master, ambil diploma, atau ambil S3, atau wah, this is nice. Ya, ini ada sesuatu tentang travel. Mungkin ada di antara kalian yang tertarik buat travel ke luar negeri, entah untuk pertama kali atau travel ke tempat yang kamu belum pernah datengin sebelumnya, atau kamu tertarik buat melakukan aktivitas yang kamu sendiri kemarin ngerasa nggak bisa atau kayaknya nggak mungkin. Ada the star di sini, dan ada you can be your own knight, princess. Aku rasa kalian akan jadi lebih opinionated, akan jadi lebih berani buat berbicara, apalagi dengan ada the strength, Phantom of the Deck, kartu paling bawah. Kamu akan jadi lebih berani buat berbicara, lebih berani buat menyampaikan atau mengutarakan apapun hal-hal yang kemarin-kemarin mungkin kamu sempat pendam. Aku dia bukan menghilang ya, tapi aku lagi channeling. Entah kenapa, aku ngerasa teman-teman yang pilih opsi nomor 3, kamu sebetulnya tahu bakatmu, talentamu, dan potensimu itu apa. Kamu tahu values kamu apa. Kamu tahu kualitas diri kamu apa. Tapi mungkin kamu, entah kalian sempat dibully, atau kalian sempat diremehkan, di underestimate dalam cara apapun, dan banyak di antara kalian yang mungkin sempat ngerasa kayak, oke, gue pengen bales lo semua, gue pengen bales siapapun yang pernah nyakitin gue bakalan ngebuktiin kalau gue bener, lo salah, dan gue pengen ngebuktiin kalau kalian yang rugi kalau kalian nyakitin gue. Entah ini ke mantan pacar, ke mantan pasangan, atau ke teman-teman lama yang meremehkan kamu, atau ke siapapun orang-orang yang sempat meremehkan kamu. Entah kenapa aku pengen bilang ke kalian, sayang, musuh terbesar kamu tuh bukan orang lain. Musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Yang aku suka dalam 6 bulan dari sekarang, kamu tuh jadi lebih bisa sayang atau bisa cinta sama dirimu sendiri. Kamu tahu Miley Cyrus nggak? Miley-nya Hannah Montana. Nah, entah kenapa aku menangkap vibes yang sama di kalian. Mungkin ada yang suka Miley juga di sini, di teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Aku menangkap vibes, mungkin ya. Mungkin sama seperti Miley yang dulu sempat dihujat setelah dia selesai syuting Hannah Montana. Terus dia mencoba untuk keluar sebagai penyanyi, sebagai artis, sebagai seniman, sebagai Miley, tapi malah dihujat ketika dia nyanyiin lagu Wrecking Ball, terus lagu-lagu di albumnya dia yang sebetulnya itu adalah caranya dia berusaha untuk mengekspresikan diri.
atau mengekspresikan keunikannya. Dan aku ngerasa setiap orang sebetulnya punya hak yang sama untuk bisa mengekspresikan dirinya apa adanya. Tapi mungkin karena dunia bisa aja terlalu kejam dan terlalu judgmental, terlalu banyak penghakiman buat orang-orang yang unik atau orang-orang yang bisa menjadi berbeda atau ingin menjadi berbeda. Somehow aku pengen bilang gini, platform aku, wadah aku, itu ruang aman buat semua orang, termasuk teman-teman yang mungkin menjadi bagian dari kaum minoritas, entah itu agama-agama tertentu atau kaum LGBT. Aku nggak menghakimi siapapun, dan aku nggak aku ally, tapi aku nggak berarti memaksakan agamaku paling benar atau kepercayaanku paling benar. Aku straight, tapi aku ally. Tapi gini, aku ngerasa kalian yang pilih opsi nomor 3 ini adalah kelompok orang-orang yang sebetulnya dalam cara apapun kamu masuk ke kategori minoritas. Entah secara ras, agama, atau orientasi seksual ya, atau apapun, atau kamu memang pernah dibully. Balik ke contoh kasus Miley. Miley sekarang udah di 2026-2025 kayaknya udah mulai naik lagi ya namanya. Miley dan Hannah Montana. Dia nyanyi lagi, dia berkarya lagi, dan dia lebih direspek sama orang-orang. Orang-orang jadi lebih bisa menerima dia apa adanya. Sedangkan dulu, ada masanya, dulu tuh dia dijudge banget, apalagi setelah dia bercerai, setelah dia putus nyambung dengan pacar-pacar mantan-mantannya, setelah dia berubah dari image Hannah Montana si anak baik-baik ke image Miley yang lebih ekspresif, dia dijudge banget. Sampai akhirnya aku suka sama Miley kebetulan. Aku kagum sama Miley dan aku suka Hannah Montana juga. Dan aku sempat nonton dokumenter pertanyaan yang di Hannah Montana Anniversary. Dan ada interviewnya Miley yang bilang orang tuanya dia bercerai. Setelah orang tuanya bercerai dan setelah dia latihan lagi, meditasi, mengenal diri, journaling dan segala macam, berusaha untuk memperbaiki kesehatan mentalnya, dia malah ngerasa lebih utuh, dia lebih ngerasa lebih bebas. Nah, di sini juga ada kartu The Strength dan ada kartu The Star. Aku nggak tahu, balik lagi. Aku cuma ngerasa teman-teman yang pilih opsi nomor 3 ini, entah memang kamu pernah dibully atau kamu pernah diremehkan atau disakiti dalam cara apapun, tapi kamu tuh pernah ngelewati fase luka yang bikin kamu mungkin di mata orang lain tuh nggak berharga, atau di mata orang lain ya kamu tuh bukan siapa-siapa. Jatuhnya jadi kayak aku bilang di awal, pengen balas dendam atau pengen membuktikan diri. Entah itu membuktikan diri lewat karir, lewat ambisi, lewat kerjaan, lewat kamu mungkin berusaha untuk diet sedemikian rupa, pengen kelihatan cakep, cantik, menarik, ganteng, atau kamu berusaha untuk kaya raya, pengen dalam cara apapun ya. Kamu dalam 6 bulan dari sekarang, kapanpun kamu mendengar video ini, kamu akan tiba di titik kamu sadar, no, I don't have to constantly chase validation or to prove that I'm worthy. The right people will love me for me. Gue gak butuh ngejar validasi semua orang. Gue gak butuh buat disukain semua orang. Karena orang yang beneran tulus atau ditakdirkan buat gue, mereka akan menerima gue apa adanya. Dan tadi aku bilang, kalian akan lebih opinionated, akan lebih berani buat berbicara, akan lebih berani buat mengekspresikan diri, akan lebih berani buat mungkin untuk menunjukkan bakat atau talenta kamu. Tadi aku bilang kan, mungkin kamu juga tertarik buat belajar sesuatu hal, entah itu kursus atau belajar bahasa, atau belajar sesuatu hal yang itu malah bisa menguntungkan buat kamu. Dan itu malah bisa naikin values kamu, naikin kualitas diri kamu. Ini tuh vibes orang-orang yang kamu akhirnya akan meruntuhkan egomu atau meruntuhkan keinginan kamu untuk mau selalu benar, mau selalu mengontrol, dan tidak lagi menjalani hidup dari logika atau ketakutan. Cuman akan lebih berani buat menjalani hidup dari hati, dari impian. Dan karena kamu akhirnya memilih untuk menjalani hidup dari hati atau dari impian, ada harapanmu yang akan jadi kenyataan. Terutama harapan yang mungkin ada kaitan dengan akhirnya kamu punya reputasi yang orang tuh lihat kamu bukan sebagai sosok yang sempurna, tapi sosok yang otentik, sosok yang berkarisma, sosok yang kamu bisa jadi dirimu apa adanya, dan sosok yang tangguh, sosok yang kuat, sosok yang bertalenta, sosok yang lembut.
Aku nggak tahu kenapa banyak teman-teman yang mungkin akan punya reputasi dianggap penyayang dan penuh kasih. Kamu nggak perlu kok membuktikan diri mau memperbaiki image lama kamu atau memperbaiki apapun dari masa lalu. Karena aku lihat kalian akan berjalan maju ke depan, move on, dan move onnya tuh benar-benar move on dari hati. Kamu jalan ke depan, kamu maju ke depan, dan karena semesta juga lihat kamu udah nggak lagi keinget-inget masa lalu, nggak keinget-inget luka lama lagi, kamu siap untuk berdiri atau berperang buat hidupmu sendiri, kamu siap buat memilih dirimu sendiri. Wish comes true sayang. Ada harapan atau keinginan besar yang akan jadi kenyataan dalam 6 bulan. 6 bulan is a short period of time loh. Bahkan mungkin ini sesuatu hal yang kamu bisa nggak duga-duga kamu bakalan dapat itu. Bisa macam-macam. Bisa karir yang lebih baik, orang lebih respect sama kamu ketemu jodoh, atau rasa percaya diri yang lebih utuh, dan kamu nggak kebayang-bayang lagi luka lama. Entah kenapa aku pengen bilang, mungkin ada di antara kalian yang akan baikan, akan berdamai, entah itu memang berdamai sama diri sendiri, atau berdamai sama siapapun orang yang pernah nyakitin kamu. Mungkin dia minta maaf, atau mungkin dia datang ke kamu dan bilang, iya aku ngakuin aku salah. Tapi banyak antara kalian juga akhirnya memilih untuk, oh ya udah, aku nggak mau melanjutkan hubungan ini sama orang itu. Aku nggak mau melanjutkan memaksakan diri bertahan dalam hubungan yang nggak bikin aku happy. Aku lebih tahu hidupku, masa depanku, nasibku mau dibawa kemana sesuai standarku. Kamu nggak akan lagi musingin masa lalu kamu yang mungkin menyedihkan atau luka lama kamu. Kamu akan fokus buat bertumbuh, berkembang, belajar, mekar. I love this for you, serius. Ini tuh bukan orang yang gampang kebawa arus atau gampang minder, gampang insecure karena diomongin orang. Kamu jadi orang yang lebih kokoh, lebih secure, lebih pede, lebih selaras, lebih damai. Kayak contoh kasus Miley. Akhirnya dia ngerasa lebih bebas kan, dengan karyanya, dengan kontennya, dengan lagunya, dengan dirinya, dengan hidupnya, nggak lagi merasa kayak tersakiti. Oke, anyways, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau yang ini. Kalau gitu, berarti semuanya sudah selesai. Buat opsi nomor 3, opsi nomor 2, atau opsi nomor 1. Dan karena semuanya sudah disampaikan, karena berarti semuanya sudah disampaikan, nggak kerasa video ini juga udah lebih dari 45 menit kayaknya ya. Tapi semoga mereka bisa bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen dong, kasih tahu aku apakah pesannya resonate atau cocok dan ngena atau bermanfaat dalam cara apapun ke kamu. Kalau misalnya kamu juga punya ide tentang kedepannya Relation Precious perlu bikin konten apa lagi atau video pick a card apa lagi, dan kamu ada saran, silakan kirimkan saran kamu, ketikkan saran kamu ke kolom komentar di bawah ini. Kalau kamu ngerasa tertarik buat personal reading, informasi buat personal reading juga ada di kolom deskripsi atau di timestamp, di bawahnya timestamp, di angka-angka yang timeline waktu itu. Anyways, panjang juga. Aku benar-benar berharap video ini bisa bermanfaat dan menemukan siapapun yang memang butuh untuk mendengarkan pesannya. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.